Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya bersama saya Sulkam. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic configuration command yang ada di Cisco. Yang pertama adalah line console. Line console ini. Jadi kalau kita pertama kali beli perangkat Cisco, kita nggak bisa konfigurasi perangkatnya kecuali dengan konsol. Ada port konsol namanya. Nih, di sini kita cobain contohin aja pakai eh Cisco pakai tracer, kayak simulator. Ini ada konsol tuh ya. Terus series 232. Nah, cara bukanya di terminal. Nah, ya oke. Nah, ini udah masuk di ini nih. Kita exit. Ini ada error, bentar. Oke, exit. Nah, ini adalah menu pertama kita masuk ke um, iOS-nya. Jadi kita masuk melalui konsolnya. Nih, salah ya. Nah, kan defaultnya tuh kita setting awalnya tuh kan kayak konsol. Kita mau konsolnya ini ah, mintain password dulu. Ini kan langsung masuk tadi ya tuh. Langsung enter langsung masuk deh. Kita mau ketika kita ini ketika kita masuk ketika kita pakai konsol, kita masukin konsol ke perangkat kita mau CRI, dia minta password dulu. Nah, caranya itu bisa masuk ke menu lain konsol nol. Konsol nol. Nah, setelah kita ketik lain konsol nol, kita bisa ketik password. Jadi, kita ngasih password di port konsolnya itu. Misalnya password 123 aja lah. Password 123. Nah, kalau udah gini, kalau kita exit sekarang, dia nggak bakal minta login. Contohin aja ya. Exit. Contoh ini. Exit. Nah, kalau kita enter, langsung masuk. Nah, kalau kita mau minta login, pas minta password dulu baru bisa masuk. Caranya itu bisa masuk lain konsol lagi. Konsol 0. Kalau udah masuk lain konsol, kita ketikkan login. Jangan lupa login. Kalau udah ketik login, nah kita coba nih. Exit ya. Exit, exit. Ntar. Exit. Nah, dia bakal minta akses verification dulu. Masukin passwordnya, baru bisa. Nah, kalau udah, nanti line konsol kita udah selesai nih. Doang. Terus kalau udah, kita lanjut ke hostname. Hostname ini adalah nama. Jadi, nama buat membedakan perangkatnya. Di sini nah, ada namanya router nih. Sini tuh. Sebelum video sebelumnya, bisa lihat dulu video sebelumnya. Dia tuh namanya tuh hostname yang saya bilang sebelum tanda yang menunjukkan user mode, global config, privilege, dan lain-lain. Itu sebelumnya itu pasti ada hostname-nya. Hostname ini jadi buat bedain perangkatnya doang. Jadi kalau misalnya kita punya banyak perangkat, kita pengen konfigurasi perangkatnya. Cuman kalau misalnya punya 3 perangkat, 3 Cisco router Cisco ada 3, kita mau konfigurasi nih routernya. Tapi pas kita masuk namanya router semua, kita bingung. Ini router yang mana gitu. Nah, inilah fungsi dari hostname. Hostname tempatnya ada di global config. Kita ketik konfigurasi terminal, baru kita ketik hostname. Masukin namanya apa? Misalnya router core. Udah tuh. Kalau udah, namanya itu bakal keganti di sini. Yang tadi router tuh sana, di sini bakal ada core-nya. Router strip core. Itu adalah hostname-nya. Oke, selanjutnya ada banner MOTD. Banner MOTD adalah eh, ketika jadi kita tuh ngasih notif, kita kasih teks sebelum kita masuk. Nah, di sini nih, di sini nih. Ketika kita mau masuk tuh bakal minta namanya. Jadi bakal ngasih lihat tuh
banner MOTD. Jadi bakal ngasih lihat teks. Jadi di teks itu kita misalnya ini bisa dipakai buat warning ya. Misalnya router kantor nih. Terus kita pengen pengen kasih tahu. Jadi router ini cuma bisa diakses eh, network engineer-nya doang. Jadi itu contohnya gitu. Oke. Misalnya kita mau si banner MOTD, ketik aja banner spasi MOTD, kemudian kasih spesial karakter. Mau itu angka, huruf, ataupun simbol boleh. Pakai angka aja X. Nah, itu bakal enter text message. Dia bakal minta message-nya, teksnya apa? Misalnya only for admin. Kita kasih tanda seru. Nah, kalau udah kita enter. Nah, kemudian untuk kita verifikasi, kita samain nih dengan simbol dengan spesial karakter yang tadi kita masukin. Misalnya X tadi ya. Kita samain aja. Udah. Jadi kalau kita nih, kalau udah selesai, coba exit aja. Exit aja. Exit. Jadi pas kita mau login tuh udah bakal only for admin. Jadi sebelum kita mau masuk, ini cuma buat admin. Baru boleh masukin passwordnya. Nah, udah selesai. Itu banner MOTD. Kemudian ada login synchronous. Nah, login synchronous ini adalah sebuah cara untuk mengatasi eh, notif-notif atau log-log yang mengganggu. Jadi kalau kalau ada log di Cisco itu dia bakal muncul di CLI-nya. Nah, biasanya tuh dia minta enter. Setelah log itu dia minta enter dulu baru bisa kita konfigurasi lagi. Nah, kalau kita nggak mau udah kayak gituan, udah kita masuk ke konfigurasi terminal, terus kita kasihkan masuk ke line konsol dulu dengan konsol 0. Nah, kita ketikkan login synchronous di sini. Synchronous. Kalau udah bisa enter aja. Ya. Kalau kita udah ketik login, udah kita pasang login synchronous, ini kalau kita konsol, kita konfigurasi dia nggak bakal, kalau misalnya ada log, dia bakal nge-skip langsung. Jadi kita nggak perlu enter lagi. Oke, selesai. Selanjutnya ada password device. Nah, untuk password device ini ada dua cara untuk memasang password di perangkat Cisco. Yang pertama bisa pakai Brexit dulu ya. Yang pertama itu ada password namanya. Kita enable password. Yang pertama misalnya sama 123. Nah, apa bedanya password sama yang satu lagi nanti saya bahas. Bedanya kalau password ketika kita misalnya kita mau ngecek nih konfigurasinya dulu show run. Show run. Di sini bakal kelihatan tuh passwordnya. Jelas. Jelas banget. Nah, tapi ini bisa kita enkripsi ke plain text ke plain text. Jadi cara enkripsinya itu enable service hmm, service password encryption. Kalau kita mau kita bisa service password encryption. Ketika kita do show run, dia bakal ke enkripsi, tapi masih bisa dibaca di translate. Sedangkan secret yang kedua adalah secret. Jadi kalau secret, ketika kita enable secret, ini lebih aman nih. Misalnya kita masukin Cisco maksudnya. Nah, kalau dari Cisco, kalau kita dapat secret, kita coba nih, do show run. Dia bakal, nah, secret itu bakal ke enkripsi ke MD5. Default. Nah, kalau ada dua password kayak gini, ada secret sama password. Si perangkat ini bakal milih meng, uh, ah, mendahulukan, memprioritaskan secretnya dulu. Kita contohin aja. Exit.
1, 2, 3. Nih, nih ketika ini nempel, bakal minta password lagi. Kalau kita pesan 1, 2, 3, nggak bisa. Tapi kalau kita pesan Cisco, bisa. Nah, itulah. Kemudian lanjut save configuration. Untuk cara nge-save configuration, di Cisco ini, kalau kita konfigurasi, kita nggak bakal eh, konfigurasi itu tuh nggak bisa otomatis kesimpan. Jadi kita harus simpan secara manual. Nah, untuk caranya ada dua. Yang pertama pakai write di tempatnya itu di privilege. Kita klik write, udah, nah bisa write atau copy running config ke start config. Running config, start config. Nah, running config tuh konfigurasi yang berjalan. Sedangkan start config adalah konfigurasi yang tersimpan di environment. Copy running config, start config. Udah, terus kita destination file name, kita enter aja, apa, langsung building configuration. Oke, jadi kita kita show coba ya, show startup config. Itu bakal ada. Nah, terus selanjutnya addressing perangkat. Selanjutnya kita bakal mencoba memberi IP address pada perangkat. Addressing, coba kita interface gig, berhubung saya pakai router yang pakai seri gigabit, jadi kita pakai gigabit terus IP address aja. Klik IP address, masukin IP address berapa? 10. Nah, 192.68 101. Jangan lupa masukin subnet mas 50. Nah, kalau udah, ya udah. Kalau udah, ketika kita coba do show run, kita lihat interface. Nah, bakal ada tuh. Tapi kalau kita nggak no shutdown, tuh IP address nggak berfungsi gitu. Portnya nggak nyala gitu, interface-nya nggak nyala. Kita no shutdown dulu. Kita nyalain. Kalau udah, nah, kalau udah nyala tuh, baru kita coba hubungin. Kita hubungin ke lain. Nah, bakal nyambut. Nah, kita coba lihat di sini. Ada IP gak? Enggak ada IP. Soalnya 192.68 101 102. Oke, udah. Kalau udah, nah kita coba ping aja. Kita ping dari PC aja lah. Ping 92.68 101. Nah, kita coba ping di router. Duping. Duping. 92.68 102. Nah, 100%. Kalau udah selesai ya udah. Selesai. Mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.